Selamat pagi. Ini video agak panjang ya. Ini nomor 371. Tanpa terasa Anda sudah mengikuti edukasi selama 3.700 menit. Nah, perkembangan terakhir itu apa? Kita lihat perang Iran ya. Nah, Iran itu dalam waktu 12 hari, itu pemerintahannya jatuh. Iran spent 40 years building power and lost it all in 12 days without a single ally stepping in. Here's how Iran went from defiant to defeated in just 12 days. After October 7, 2023, Iran's proxies launched chaos. But instead of conquering enemies, they triggered their own downfall. Hezbollah in Lebanon, crushed. Hamas in Gaza, annihilated. Assad in Syria, gone. Israel didn't invade, they just took to the skies, destroying Iran's top generals, air defenses, and nuclear sites. Fast, precise, relentless. And what did Iran get in return? Russia ghosted them. No jets, no backup, just empty promises. Their only other ally, Syria, fell apart, and Western offers to negotiate. Iran slammed the door. Now Iran has no deterrence, no working air defense, and no control over its own airspace. From overconfidence to isolation, this wasn't war. It was a slow-motion implosion, and the world watched it unfold, one mistake at a time. Sungguh nggak beruntung ya, karena dalam 12 hari ya, istilahnya itu baru 40 tahun dia oke-oke aja. Dari zaman Khomeini datang sampai sekarang 40 tahun, tiba-tiba jatuh dalam waktu 12 hari. Nah, yang saya bahas adalah edukasi ya, bukan agama. Kalau yang komen agama nanti langsung terblokir ya, ada filter kalau ngomong agama itu terblokir. Jadi begini ceritanya. Kenapa Iran itu diserbu Israel? Kenapa nunggu 40 tahun? Nah, bagi orang yang nggak ngerti, disangka ini perang agama ya, disangka ini Israel itu musuhnya Islam ya. Padahal ini bukan perang agama. Amerika itu berada pada ujung dia di mana titik itu nggak sanggup bayar utang. Utang Amerika itu 500.000 triliun rupiah atau 35 triliun dolar. Nah, kira-kira ya, negara Amerika itu kalau dijual, itu nggak laku 35 triliun dolar. Oleh karena itu, banyak pengamat seperti Ray Dalio, ya, penasihatnya Danantara itu, menganggap bahwa Amerika ini nggak bakal bisa bayar utang. Atau kekaisaran Amerika ini jatuh. Nah, apa yang terjadi? Rupanya, orang nggak tahu bahwa Amerika itu sedang mengajukan tambahan utang dari 35 triliun menjadi 65 triliun dolar. Atau setara dengan 1.000 kuadriliun rupiah. Ya. Atau 1.000.000 triliun rupiah. Itu adalah plafon utang negara Amerika. Jadi begitu plafonnya dinaikin, kan seluruh dunia mengatakan bahwa oh iya kiblatnya mereka ganti sekarang. Ada yang kiblat Islam ke Iran, ada yang kiblat ekonomi ke Cina, ada yang kiblat militer ke Rusia. Ya, sekarang Rusia udah bangkrut. Cina udah jatuh Xi Jinping. Kenapa? Dengan tarifnya Donald Trump, Cina udah 3 bulan itu nggak jualan. Karena pasarnya cuma satu, negara Amerika. Sehingga pada waktu Rusia sudah bangkrut, Cina sudah bangkrut, Xi Jinping sudah jatuh, ini menjadi kesempatan bagi Amerika untuk seperti tahun 45 menunjukkan bahwa dia negara yang dikdaya. Yang dibom siapa? Iran. Karena apa? Ya, kekuatannya 3 tadi. Rusia, Cina, Iran. Sehingga sekarang dalam waktu 12 hari, Amerika itu dari orang yang ragu kemampuan kedikdayaannya, sekarang orang udah nggak berani sama Amerika. Minggu depan itu ada meeting BRICS. Tapi Xi Jinping nggak ikut, Putin nggak ikut, takut dibom Amerika, dibunuh. Nah, bagaimana dengan
Indonesia, sekarang ancamannya Prabowo itu adalah petisi dari purnawirawan TNI yang semakin keras ngomongnya. Nih, Presiden Prabowo, Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat. yang orang nggak tahu adalah secara kejiwaan Prabowo itu nggak tahu atau nggak sadar atau nggak ngerti kenapa dia waktu itu diusir untuk berkelana 27 tahun oleh Soeharto. Apa yang menyebabkan Soeharto itu mengusir dia, menceraikan dia, dan melarang dia untuk kembali ke rumah cendana. Bahkan Prabowo itu mengungsi ke Jordania. 27 tahun dia melanglang buana, nggak jelas. Nah, kenapa kok dia diusir dari cendana? Itu yang dia nggak tahu. Dan sekarang, ya, hantu yang dilihat oleh Soeharto itu kembali. Karena apa? Kan Prabowo itu belum sadar kenapa dia itu disuruh exile atau melarikan diri selama 27 tahun. Nah, kenapa TNI itu sekarang gerah? Ya, selama 27 tahun itulah TNI nggak bayaran. Soeharto tahu itu, bahwa dulu yang membayar TNI adalah Soeharto. Tapi terakhir tahun 98, Soeharto tahu bahwa dia nggak bisa sanggup bayar TNI seperti dulu. Maka selama 27 tahun ini timbul kekeringan luar biasa yang dirasakan oleh TNI. Itu jatuh temponya sekarang. Nah, bagaimana caranya Prabowo bisa menyadari? Ya, dia harus tahu apa yang dulu dimiliki Soeharto, yang sekarang dia nggak miliki. Artinya, apa yang hilang dari kuasa Soeharto itu? Kalau dia nggak menyadari, ya apa yang terjadi dengan Iran 12 hari dia pemerintahan jatuh, itu sangat rawan terjadi. Kenapa? Ekonomi itu menyungsep. Apa yang terjadi dengan Xi Jinping? Dalam waktu 3 bulan dia jatuh karena ekonomi menyungsep. Pada waktu ekonomi menyungsep, pemerintah sangat berisiko. Tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo saat ini kalau diukur di bawah 30%. Kira-kira demikian. Sekali lagi, ini adalah edukasi, bukan gerakan politik. Saya tidak ikut gerakan siapapun, dan ini hanya pelajaran ekonomi saja. Bagi Anda yang ingin hiburan, silakan skip aja. Selamat pagi.